Kok enak sekali nih. Nah, jadi gini para sahabat, kalau para sahabat itu belajar tentang linguistik, tentang leksikon, pasti tahu tidak akan mempermasalahkan ketika saya menggunakan kata pendeta. Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustadz, ustadz juga bahasa Arab. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Juli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas berita terbaru, terhangat, terpanas mengenai Goldian Simbolon. Di mana setelah dibahas oleh Louis Prasetyo tentang identitas aslinya, akhirnya Goldian mengakui bahwa gelar pendeta yang dipakai oleh dia itu ternyata diberikan oleh dirinya sendiri. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat dulu kronologis bagaimana Louis Prasetyo menginvestigasi jejak digitalnya Goldian Simbolon. Siapa sebenarnya Goldian Simbolon ini? Mari kita melihat video berikut ini. Mari kita langsung aja dengarkan statement dia, yang mana katanya dia diangkat jadi pendeta. Teman-teman bisa lihat langsung di channelnya Sang Debaters ya. Nah, Batman ini. Di Sang Debaters dalam video yang judulnya melawan lagi si Goldian kena kipas lah geng katanya. Nah, di sini sekitar menit yang kedua keberapa begitu nih, Abednego ini Goldian nih, pendeta Abednego. Si Goldian ini ngaku dirinya baru diangkat jadi pendeta. Makanya kenapa dia punya akun juga kan namanya Pendeta Abednego. Kita dengarkan saja. Ya, tema yang ditawarkan pada dialog kali ini yaitu perspektif kebenaran di dalam dua agama. Mungkin saya akan menguraikan di dalam keimanan saya ya. Saya Pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Jadi Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mengatakan bahwa dirinya diangkat tanggal 25 Mei menjadi seorang pendeta. Nah, video ini ketika live streamingnya ini dilakukan bulan Juni, 17 Juni 2021. Jadi kalau dia mengatakan bulan Mei, lalu berarti Mei 2021. Tanggal berapa tadi? Saya Pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei 2021 baru dilantik guys. Dari sini kita lihat ya bahwa dia katanya dilantik 25 Mei. Ini jelas dikatakan 2021 karena waktu dia berdebat dengan Sang Debaters itu Juni tanggal 17 2021. Dia mengaku seorang pendeta baru dilantik jadi pendeta yang dia sendiri nggak tahu ya. Dia diangkat pendeta di mana gerejanya kan nggak diungkapin. Tapi ada fakta menarik yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kenapa mesti bohong gitu? Kita langsung masuk ke Instagramnya aja. Nah, teman-teman nanti bisa klik di Instagram, lalu cari di situ siswa Skanesa. Skanesa ini ternyata siswa yang ada di Mojokerto ya, SMK Negeri Mojokerto. Itu Skanesa. Followersnya 1000-an ya, mengikuti 100-an. Bagikan momen kalian saat di Skanesa. Jadi ini momen yang dibagikan ketika mereka masih di Skanesa. Teman-teman bisa scroll ke bawah, scroll aja ke bawah. Kemudian nanti ketika kita melihat di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, ada orang yang pakai apa nih, tongkat ini. Namanya Goldian Rihalsyah. Dia jatuh katanya. Postingannya, oh jurang Prigen dan Mega Prorim blong, kenapa kau sangat suram katanya. Di Skanesa. Ini ternyata Goldian sendiri nih. Ini yang posting ya. Dia postingan ini kalau kita lihat ya, ternyata akunnya udah nggak ada. Mungkin dia sudah tutupin untuk menutupi identitasnya ya. Tapi postingan ini, teman-teman kalau kita lihat ya, ini kapan sih diposting? Kalau kita lihat di sini bulan Juli, tanggal 20 Juli 2019. Jadi 2019 anak ini masih SMA ternyata.
Masih SMA ya ampun. Saya kira sudah 35 kah umurnya. Ternyata masih anak kemarin sore ini. Masih 2019. Itu masih dia SMA. 2019 dia masih SMA. 2021 dia sudah jadi pendeta. Itu ketemunya di mana? Kapan kuliahnya? Sarjana teologinya kapan? Di STT mana? Rintis jemaat dan gerejanya bagaimana? Kok bisa-bisanya dalam waktu 2 tahun setelah dia lulus SMA, mungkin lulusnya ya 2019 atau 2020, kok bisa dia jadi pendeta? Bagaimana? Akhirnya terbongkar juga kan identitas asli dari Goldian ini yang ngaku-ngaku sebagai pendeta Abednego dan ngaku-ngaku juga bermarga Simbolon, marga dari saudara kita Batak. Ternyata setelah diselidiki oleh Louis Prasetyo, tahun 2019 dia masih bocil, dia masih sekolah SMA, dan 2021 dia bilang ditahbiskan menjadi pendeta tanggal 25 Mei. Ngaco sekali anak ini. Dia bilang tadi itu ditahbiskan menjadi pendeta tanggal 25 Mei. Ternyata akhirnya setelah diviralkan oleh Louis Prasetyo, dia ngaku gelar pendeta itu diberikan sendiri oleh Goldian, bukan ditahbiskan. Mungkin menurut dia, gelar pendeta itu bisa seenaknya diambil dan ditaruh di depan namanya gitu ya. Enggak, padahal pendeta di dalam kekristenan itu harus mengabdi dulu dan kemudian ditahbiskan oleh sinode. Nggak bisa sembarang orang pakai pendeta. Saya aja mau jadi pendeta muda harus mengabdi 1 tahun. Kemudian mendapatkan SK penuh sebagai pendeta harus mengabdi lagi selama 3 tahun. Panjang guys pengabdiannya. Nah, masalah marga Simbolon ini juga seharusnya menjadi masalah ya bagi Goldian Simbolon, bagi Goldian Rihalsah, tadi namanya Goldian Rihalsah, karena dia memakai marga ini seenak hatinya, seenak jidatnya. Padahal untuk mendapatkan marga, ya contohnya marga Simbolon saja, marga Batak itu, kalau dia orang di luar Batak itu harus melalui upacara adat. Contohnya teman saya ini menikah dengan wanita dari Batak. Jadi teman saya yang laki-laki ini harus mendapatkan marga dari saudara istrinya ini. Dan untuk mendapatkan marga ini, dia harus mengikuti upacara adat pemberian marga. Jadi, Goldian untuk mendapatkan marga dari Batak, salah satu marga Batak, harus melalui upacara adat. Itu nggak bisa dipakai sendiri seperti itu ya. Nah, sebenarnya marga Simbolon bisa menuntut si Goldian ini. Bisa pencemaran nama baik, bisa pencurian marga itu ya. Bisa pasal berlapis kalau mau. Nah, ternyata di video baru klarifikasi dari Goldian, dia ini memakai gelar atau jawatan pendeta karena nggak terima Gracia Pelo memakai kata ustadz, gelar ustadz kata dia. Mana ada Mas Gracia Pelo menahbiskan dirinya dengan ustadz gitu ya. Nggak ada. Padahal ustadz yang diberikan, gelar ustadz yang diberikan kepada Mas Gracia Pelo itu adalah orang-orang Islam sendiri yang memberikannya ketika Mas Gracia Pelo debat di Unmu. Jadi itu ceritanya. Nggak ada Mas Gracia menahbiskan dirinya sendiri, gelar ustadz, nggak ada. Nah, mari kita melihat pengakuan dari Goldian Simbolon berikut ini. Nah, sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu nih. Nah, tadi itu ada yang kepanasan karena saya menggunakan istilah pendeta. Oh, pendeta dilantik kapan nih, Goldian? Kemarin juga ada yang kepanasan. Oh, pendeta kapan ya Goldian dilantik ini? Itulah teritung-teritung itu kurang literasi ya. Dia tidak memahami aspek kebahasaan. Nah, sejatinya kata pendeta itu adalah istilah yang dirampok. Ini mohon maaf ya, kita bicara tentang fakta, what has happened, apa yang terjadi. Istilah pendeta itu adalah bahasa Sanskrit, yang dimana asalnya itu adalah pandita,
yang artinya guru, terus dirampok nih oleh para sahabat Kristen, ya dijadikan apa ya, dipatenkan sebagai gelar bagi gembala Tuhan mereka. Wow, kok enak sekali nih. Nah, jadi gini para sahabat, kalau para sahabat itu belajar tentang linguistik, tentang leksikon, pasti tahu, tidak akan mempermasalahkan ketika saya menggunakan kata pendeta. Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustadz, ustadz juga bahasa Arab yang artinya adalah guru. Pendeta pula bahasa Sanskerta yang nanti dirampok menjadi istilah paten orang Kristen. Orang Kristen ini tidak memiliki istilah-istilah asli dari tradisi mereka, bisanya mencomot-comot seperti istilah pendeta. Pendeta sendiri itu artinya guru. Kalau secara etimologi, kata Romtopati Masang, setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah sekolah, dan setiap buku itu adalah ilmu. Dengerin nih, Tritung. Ketika saya orang, menurut Romtopati Masang, saya adalah guru. Ketika Penatua Terium Slayer adalah orang, menurut Romtopati Masang, Penatua Terium Slayer itu adalah guru. Yang di bahasa Sanskertanya itu adalah pendeta. Jadi jangan keterbelakangan tentang literasi ya. Jangan suka membuka mulut terus melakukan sebuah etek tanpa dasar keilmuan sama sekali. Nah, itu yang pertama, Tritung. Menarik ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Goldian ini tentang Kristen merampok istilah-istilah dalam Islam. Nggak kebalik ya, ngaco ini. Kemudian yang mau saya tanggapi itu Kristen merampok istilah pendeta dari Hindu dan juga Buddha. Jadi gini ya, kalau kita melihat akarnya, sejarahnya, memang kata pendeta ini berasal dari bahasa Sanskerta pandita yang artinya Brahmana atau guru. Pertama kali dipakai oleh Hindu dan juga Buddha. Tapi pendeta Hindu biasanya juga disebut dengan pedanda. Nah, orang-orang Konghucu juga kadang-kadang memakai istilah pendeta. Di Indonesia, kata pendeta atau sebutan pendeta juga dipakai oleh Kristen Protestan sebagai jabatan gerejawi yang dimana untuk mendapatkan gelar pendeta dia harus mengabdi dan kemudian ditahbiskan oleh sinode setempat. Kata pendeta ini sama atau sejajar dengan kata pastor atau pastor dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai oleh Katolik. Orang Kristen sudah memakai sebutan pendeta sejak abad 17 di mana kaum Puritan yang dipimpin oleh Richard Baxter ketika dia memanggil teman-teman sejawatnya atau teman-teman sekerjanya dengan sebutan My Reverend Brethren atau saudara-saudaraku pendeta. Jadi pada abad 17 kaum Puritan juga sudah memakai sebutan pendeta. Dan kemudian di Indonesia orang-orang Kristen Protestan juga memakai sebutan pendeta. Jadi kata atau istilah atau sebutan pendeta ini bukan eksklusif milik satu agama saja. Kalau kita melihat, kita pernah membaca novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Di sana pendeta ulama Minangkabau juga disebut dengan pendeta. Jadi dari sini jelas ya sekali lagi bahwa istilah atau sebutan pendeta ini bukanlah eksklusif milik satu golongan atau satu agama. Dalam Efesus 4 ayat 11 menuliskan tentang jawatan gembala dari bahasa Yunaninya poimenes atau juga disebut dengan pendeta atau gembala yang berfungsi sebagai pengajar atau guru umat. Jadi orang Kristen juga sebenarnya punya istilah ini di dalam Alkitab. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita dan juga mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.